Shalom semua kita jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada. Puji Tuhan kita dapat bertemu secara online. Keberadaan dimanapun kita, Tuhan menyertai. Sebelum kita memulai memuji dan menyembah Tuhan, terlebih kita datang kepada Dia, agar Tuhan terus menjamah setiap hati dan pribadi kita, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa, saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu, dimulia, diagung dan ditinggikan namamu ya Bapa. Tuhan kami sangat bersyukur dan berterima kasih, karena Tuhan begitu baik. Tuhan telah menyertai kami dari Senin dan sehingga pada hari ini Tuhan. Kalau bukan dengan karya terbesar Tuhan di dalam hidup kami tidak akan ada di mana kami ada pada saat hari ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami ingin datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan begitu juga kami akan mendengar daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu Tuhan sebentar nanti. Ini ucapan syukur dan doa kami ya Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Oke, jemaat Tuhan, seluruh kita anak-anak Tuhan, mari kita naikkan pujian kita. Ku kan bangkit. Come on. Woo. Kita adalah umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, besarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja. Mari semua kita nyanyikan sekali lagi. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, pada panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, come on, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
Haleluya. Mari kita semua anak-anak Tuhan, kita nyanyikan pujian Ku Kan Terbang. Kita sama-sama terbang untuk Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita semua anak-anak Tuhan, kita datang menyembah Dia. Segala keberadaan kehidupan kita, setiap suku bangsa berdiri dan menyembah Dia. Mari kita semua naikkan penyembahan kepada Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau layak ditinggikan ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari. Besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu.
sekali lagi kita nyanyikan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar Tuhan, adil dan benarlah jalanmu. Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau hanya Bangsawan yang kudus, layak disembah. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Haleluya. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar Kau Tuhan, adil dan benarlah jalanmu. Engkau adalah Raja kami Tuhan, Raja Engkau adalah bangsa kami yang kudus. yang maha kuasa. Haleluya. Mulia namamu, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layaklah segala bangsa. Ini kami Tuhan, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Engkau layak kudus, Kawan layak kudus, layak disembah, sebab Kau layak kudus, sebab Kau layak kudus, layak disembah, sebab Kau layak kudus, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Raja kami. Adil dan benarlah kuasa-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan bangsa-bangsa-Mu. Ini kami Tuhan, bangsa dan umat pilihan Allah. Kami ada di tempat di mana kami berada ya Tuhan, karena kami tahu bahwa inilah panggilan Allah di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami akhirnya percaya, layaklah kami di hadapan Tuhan, agar kami dapat menggenapi firman Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mendengar daripada firman-Mu. Kami serahkan pribadi anak-anak Tuhan, agar Tuhan terus menjamah kami melalui firman Tuhan, memberkati dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Berkati hamba Tuhan yang kami menyampaikannya, hati, pikiran, lidah, dan kehidupannya Tuhan, agar Tuhan terus memakai dia dan memberkati kami semua yang mendengar. Ini ucapan syukur dan doa kami ya Bapa. Kami serahkan dan kami pinta hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin.
Salam, selamat pagi keluarga Match Miri, dan juga kepada saudara-saudari yang mungkin mendengar secara online. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu di dalam kasih Yesus Kristus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan walaupun kita tidak bertemu, tapi Tuhan telah menyediakan masa bagi kita melalui online. Jadi firman Tuhan yang akan saya bawa untuk kita pada pagi ini, saya ambil daripada Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Mari kita membaca bersama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, tema yang akan saya ambil daripada teks ini adalah peliharalah iman kita. Kalau kita melihat latar belakang firman Tuhan ini, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ketika dia di dalam penjara. Dia telah mendengar bahwa ada ajaran-ajaran sesat yang telah masuk ke dalam jemaat di Kolose. Jadi lalu dia menulis surat ini untuk mendorong dan memperingatkan jemaat supaya tetap dengan kepercayaan mereka kepada Kristus, dan seterusnya memberi mereka bagaimana mereka berhadapan dan memelihara iman mereka di tengah-tengah menghadapi ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jadi kita sekarang juga berdepan dengan banyak ajaran-ajaran yang mengelirukan, bahkan yang menyesatkan banyak orang. Dan kalau kita tidak berhati-hati, maka kita mudah terpengaruh dengan banyak macam ajaran-ajaran yang tidak berpandukan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Jadi bukan saja kita berhadapan dengan ajaran-ajaran yang palsu, tetapi sekarang kita sedang berhadapan dengan satu keadaan yang sangat menggemparkan, yaitu wabak penyakit COVID-19 ini. Ya, mulai daripada tahun 2000 kita digemparkan dengan wabak pandemik 19 sampai pada hari ini adalah satu tahun yang merupakan tahun yang sangat mencabar, bahkan menakutkan. Seluruh dunia digemparkan. Nah, banyak perubahan terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita. Banyak nyawa terkorban, banyak orang kehilangan pekerjaan, ekonomi kita terjejas, bahkan perjalanan kita sangat terbatas oleh kerana keadaan yang kita hadapi pada saat ini. Nah, ada yang kehilangan pekerjaan mereka, dan banyak kehidupan yang berubah oleh kerana keadaan seperti ini. Jadi perubahan seperti ini membuat kita takut, bahkan membuat kita tawar hati, membuat kita khawatir. Dan namun ini adalah kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Nah, di dalam keadaan seperti ini boleh memberi kesan di dalam iman kita. Boleh memberi dua macam pengaruh kepada iman kita. Pertama, keadaan seperti yang kita hadapi ini boleh membuat iman kita lebih kuat, lebih kukuh dan teguh. Dan makin kita mencari Tuhan, makin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan makin kita bergantung kepada Tuhan. Dan mungkin respon yang kedua, keadaan yang seperti ini boleh menggugatkan iman kita, boleh melemahkan iman kita, ataupun boleh membawa kita lebih jauh daripada Tuhan. Dan bahkan ada orang yang memang langsung
meninggalkan Tuhan oleh karena tekanan hidup. Nah, kuat atau rapuhnya iman kita bergantung dengan pilihan yang kita buat. Yaitu kita bergantung pada Tuhan, yang pasti ada harapan. Dan kalau kita bergantung pada perkara atau kekayaan yang ada di dunia ini, pasti ia binasa. Karena orang di dunia ini, mereka bertuhankan kekuatan dan kekayaan mereka. Karena apabila semua itu lenyap, apabila semua itu hilang, maka harapan mereka juga akan hilang bersamanya. Jadi oleh yang demikian, bagaimana kita sebagai orang percaya kepada Tuhan dapat bertahan, dapat memelihara iman kita dalam kita menghadapi hari seterusnya yang pastinya kita tidak ketahui. Apa yang akan terjadi pada esok harinya, memang kita tidak tahu. Jadi firman Tuhan pada pagi ini adalah satu dorongan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan juga kepada kita. Bagaimana memelihara iman kita ketika kita berhadapan bukan saja dengan ajaran-ajaran yang sesat, tetapi dengan keadaan dunia sekarang yang sangat mencabar. Jadi yang pertama, Rasul Paulus menekankan, dia memperingatkan jemaat di Kolose tentang iman mereka di dalam Yesus. Dalam ayat 6. Ayat 6 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jemaat di Kolose sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka perlu tahu, mereka perlu diperingatkan akan kedudukan mereka di dalam Yesus. Nah, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah intipati iman kita. Tanpa Yesus di dalam kehidupan kita, iman kita adalah kosong. Christian without Christ is nothing. Nah, kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, tetapi tidak memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak ada artinya. Itu adalah iman yang kosong. Kristen hanya nama saja. Nah, ada orang yang mengaku bahwa dia adalah orang Kristen. Saya menjadi seorang Kristen berpuluh-puluh tahun kata orang. Tetapi kita melihat hidupnya tidak mencerminkan kepercayaannya, tidak mencerminkan imannya kepada Yesus. Tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Dia tidak pernah berdoa. Dia tidak pernah membaca firman Tuhan. Cukuplah baginya untuk pergi ke gereja setiap hari Minggu dan tidak lebih daripada itu. Dan seseorang yang benar-benar percaya kepada Yesus pasti ada perubahan yang baik di dalam kehidupan dia. Akan terlihat dalam gaya hidup dan sikapnya. Dalam Yakobus 2 ayat 17 mengatakan tentang iman tanpa perbuatan adalah mati. Firman Tuhan berkata begini, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman kepada Yesus adalah landasan hidup kepercayaan kita. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ianya tidak berhenti di situ. Tetapi mulai dari saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dari situlah perjalanan hidup kita bersama Tuhan sampai Dia kembali, sampai ke dunia ini, sampai kita kembali kepada Dia. Nah, kesempatan untuk mengenal dan menerima Kristus di dalam hidup kita merupakan satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan untuk satu pengakuan di mulut kita saja, tetapi dalam kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada tanggung jawab untuk memelihara iman itu. Nah, maka Rasul Paulus memperingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa mereka telah menerima Yesus Kristus. Maka ketika mereka bersekutu dengan Tuhan, bagaimana mereka memelihara persekutuan itu? Dalam ayat seterusnya ada 4 cara
Rasul Paulus catat di sana bagaimana kita memelihara iman kita. Yang pertama katanya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus. Karena kita sudah percaya kepada Yesus, maka hidup kita hendaklah tetap di dalam Dia. Nah, arti tetap di sini adalah tidak berubah, tidak goyah, kekal, tidak berpindah-pindah dan tidak beranjak. Baik dalam keadaan kita di dalam Tuhan, kedudukan kita di dalam Tuhan, bahkan perbuatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, orang yang tetap di dalam Yesus tidak akan mudah terpedaya dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dia tidak akan mudah berubah dan tidak beranjak daripada imannya. Banyak orang yang berubah imannya karena godaan di dunia ini. Tapi orang yang tetap di dalam Tuhan, apapun pencobaan yang dia hadapi, dia akan tetap berpegang kepada iman dia. Dan orang yang tetap di dalam Yesus juga tidak pernah terpengaruh dengan godaan dan arus dunia yang membawa dia jauh daripada Tuhan. Dan orang yang tetap di dalam Yesus tidak mudah terpedaya dengan tipu muslihat iblis. Dan hidupnya akan menjadi satu kesaksian bahwa Yesus sungguh nyata melalui kehidupan dia. Dan juga orang yang tetap di dalam Yesus pasti taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita melihat dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Yesus berkata, "Akulah jalan." Apabila orang yang tetap di dalam Tuhan mengenal firman Tuhan, mengetahui bahwa Yesus adalah jalan, maka dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dan dia tidak akan mudah tersesat daripada jalan itu. Dan Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Apabila kita tetap di dalam Tuhan, maka kita tidak mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Dan Yesus juga berkata, "Akulah kehidupan." Apabila kita tetap di dalam Tuhan, maka kita tidak mau kehidupan lain selain daripada kehidupan yang diberi oleh Yesus. Dunia banyak offer kehidupan yang selesa, kehidupan yang senang, tetapi tidak banding dengan kehidupan yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus berkata, jika kita hidup tetap di dalam Dia, ada jaminan, sumber kuasa dan kekuatan yang selalu tersedia untuk menjalani kehidupan kekristenan kita. Walaupun sesukar manapun, kita akan tetap bertahan. Karena itu, hiduplah di dalam Dia. Bukan sekadar perasaan ataupun kata-kata kita, tetapi berdasarkan kebenaran oleh iman kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita memelihara iman kita adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia, kata Rasul Paulus. Kalau kita melihat tentang sepohon kayu, akar adalah bahagian tumbuhan yang tidak kelihatan, namun memainkan peranan yang sangat penting. Akar yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat, ya, dia akan memberi kekuatan dan pengisap air serta zat makanan untuk sebuah pohon, sehingga pohon itu dapat menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Semakin akar itu menembus jauh ke dalam tanah, semakin kuat dan utuhnya tanaman tersebut. Dan semua kita tahu tentang bagaimana tumbuhan itu tanpa akar. Ya, tidak ada tanaman yang dapat hidup tanpa akarnya. Pohon yang berakar itu akan tetap kukuh oleh karena akarnya di dalam tanah. Nah, kita melihat dalam Matius 13, Yesus memberi satu perumpamaan tentang 4 jenis tanah yang mencerminkan hati manusia, hati seseorang.
Yang pertama, benih yang jatuh di tepi jalan itu dalam ayat 19 mencerminkan orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Yang kedua, benih jatuh di tanah yang berbatu, tidak banyak tanah. Orang yang mendengar firman Tuhan itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar, dan ia hanya bertahan sebentar saja. Dan apabila penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini kata firman Tuhan. Dan yang ketiga, benih jatuh di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghempit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan yang keempat itu adalah benih tanah yang baik. Orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi orang yang berakar dalam Kristus, dalam kategori orang yang keempat ini, tanah yang keempat ini, tanah yang baik. Ketika taufan kehidupan melanda, orang yang berakar dalam Tuhan tidak akan mudah tumbang. Dia tak akan mudah tercabut akarnya karena imannya, karena dia berakar di dalam Tuhan. Imannya tetap teguh dan utuh. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 hingga 8 memberi satu contoh tentang orang yang mengandalkan Tuhan. Begini firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah keadaan orang yang berakar di dalam Tuhan. Dia tidak khawatir kalau musim kemarau, kalau musim hujan, kalau musim ribut. Dia tidak khawatir karena dia sudah berakar di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yang Rasul Paulus berikan untuk memelihara iman kita adalah hendaklah kamu bangun di atas Dia. Kamu telah menerima Yesus, kata Rasul Paulus, hendaklah hidupmu dibangun di atas Dia. Yesus menjadi landasan. Yesus menjadi dasar iman kita. Dan juga Yesus memberi contoh dalam Matius 7 ayat 24 hingga 27. Dia memberi satu contoh tentang dua orang yang membangun rumah mereka. Satu membangun rumahnya di atas batu, dan satu membangun rumahnya di atas pasir. Kata firman Tuhan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Dan yang kedua, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Karena rumah itu dibangun di atas pasir. Nah, kalau kita melandaskan iman kita di atas batu yang teguh itu, maka apabila banjir kehidupan, taufan kehidupan datang, kita akan tetap teguh. Ada orang yang melandaskan hidupnya di atas landasan yang bersifat sementara, di atas landasan yang rapuh, yaitu harta benda mereka, kuasa, kedudukan, kekayaan mereka di dunia ini, yang kata firman Tuhan boleh rosak oleh ngengat dan karat, dan juga boleh dicuri orang. Melandaskan hidup mereka dengan kuasa dan kepandaian mereka itu akan semua lenyap, akan ditelan zaman. Begitulah hidup mereka. Semua harta, semua kedudukan mereka lenyap karena mereka melandaskan
iman mereka kepada sesuatu yang sementara, demikian juga iman mereka. Karena kata firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merosakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, di dalam setiap aspek kehidupan kita, apa yang ada pada kita harus dilandaskan di atas Yesus Kristus, dasar yang teguh itu. Bagaimana kualiti iman kita? Bergantung kepada kualiti bahan-bahan rumah iman kita. Dan bergantung kepada landasan atau dasar yang kita pilih. Kukuh atau rapuhnya iman kita bergantung kepada kualiti bahan yang kita gunakan. Kalau kita membina rumah, tentunya kita mencari bahan-bahan yang bagus supaya rumah kita teguh, supaya rumah kita utuh. Demikian juga kita memilih sesuatu yang berharga untuk kita mendirikan iman kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi bagi yang melandaskan imannya atas Kristus, maka kukuhlah imannya. Banjir kehidupan akan melanda hidupnya, namun dia tidak akan patah, namun dia tidak akan hanyut imannya. Nah, yang keempat, bagaimana kita memelihara iman kita? Rasul Paulus mengatakan bertambah teguh dalam iman. Kamu telah menerima Yesus, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Apabila kita sudah tetap di dalam Tuhan, apabila kita sudah berakar dan dibangun di atas Kristus, maka iman kita pun makin bertambah teguh. Iman yang semakin teguh adalah tanda seorang yang makin dewasa di dalam Tuhan. Seorang yang menjadikan Yesus nomor satu di dalam kehidupan dia. Makin hari makin kuat, makin kukuh imannya kepada Tuhan. Dan iman yang semakin teguh juga akan terlihat dari kehidupan seseorang. Akan terlihat satu perubahan, akan terlihat buah imannya melalui kehidupan dia. Baik dari sikap dia, baik dari perbuatannya, akan terlihat satu perubahan yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan orang, dan membuat orang ingin mencari siapa Tuhan yang dia kenal itu. Dan orang yang bertambah teguh di dalam iman ini, yang teguh di dalam iman ini, dia tidak seperti seorang bayi. Seorang bayi yang baru lahir itu, dia hanya ingin diberi makan, diberi minum susu. Tetapi orang yang teguh imannya di dalam Tuhan, dia semakin hari semakin dewasa dalam iman dia. Nah, bagaimana kita memperkukuhkan iman kita? Seperti yang kata dalam firman Tuhan ini, dalam ayat 7 katakan, yang telah diajarkan kepadamu. Apa yang diajarkan, kata firman Tuhan ini? Tentunya firman Tuhan yang telah dia ajar kepada jemaat di Kolose. Jadi firman Tuhan itulah yang memperkukuhkan iman mereka. Firman Tuhan itulah yang menguatkan mereka, menjadi panduan mereka. Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 6 dan 17 mengatakan tentang firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu bermanfaat di dalam kehidupan kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Cukup banyak firman Tuhan yang kita dengar sepanjang hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi apakah firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita? Apakah firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita? Kecuali kita taat kepada firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, maka itu yang akan membuat kita semakin teguh di dalam iman kita.
Firman Tuhan menjadi pengukur hidup kita. Firman Tuhan menjadi kompas hidup kita, menjadi panduan hidup kita. Apabila kita menyimpang daripada Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membawa kita balik kepada Dia. Makin kita mencari Tuhan, makin kita merenung firman Tuhan, makin teguhlah iman kita di dalam Tuhan. Iman yang bertambah teguh tidak akan tergoncangkan oleh ajaran-ajaran palsu. Tak akan tumbang apabila badai kehidupan melanda, dan tidak akan berkompromi dengan standar dan godaan dunia. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Hidup dalam Tuhan adalah satu proses yang berterusan dan tidak berhenti sehingga kita bertemu dengan Sang Pencipta kita. Dan yang terakhir, hati yang melimpah dengan syukur. Kamu telah menerima Yesus, kata Rasul Paulus, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hidup yang bersyukur ketika senang dan susah adalah tanda dan gaya hidup orang yang sudah dewasa di dalam imannya. Orang yang sudah menetapkan hidupnya di dalam Yesus. Orang yang sudah berakar di dalam Yesus. Dan orang yang membangun hidupnya di atas landasan yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan orang yang penuh dengan ucapan syukur adalah orang yang sudah mengalami kasih dan pengampunan yang daripada Tuhan. Ketika kita di dalam keadaan yang senang, melimpah dengan berkat hidup kita, hati yang meluap dengan ucapan syukur adalah perkara yang spontan bagi kita. Senang kita, haleluya, puji Tuhan, dalam keadaan kita yang melimpah berkat. Tetapi mengucap syukur ketika kita berada dalam kekurangan, ketika kita ada dalam kesusahan dan dalam kesakitan adalah satu hal yang sangat sukar kita lakukan. Namun firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur di sini bukan hanya ketika kita berada di dalam kesenangan, bukan hanya ketika kita di dalam kelimpahan, tetapi dalam segala hal, kata firman Tuhan, bermaksud ketika kita dalam susah, ketika kita dalam kesakitan. Karena itu dalam firman Tuhan katakan yang dikehendaki oleh Allah, satu perintah untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan satu hal yang terindah dalam hidup kita adalah bersyukur atas keselamatan yang kita alami di dalam Yesus. Keselamatan yang kekal yang daripada Tuhan adalah segala-galanya bagi kita yang percaya. Karena di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Karena dalam Matius 16 ayat 26 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Keselamatan yang di dalam Tuhan. Kembali mengucap syukur di dalam keadaan yang sukar. Ada kuasa. Pengalaman saya, ada kuasa dalam pujian, mengucap syukur. Ketika saya terlantar di hospital pada bulan November yang lalu, hati ingin memberontak, hati ingin mengeluh dan merungut. Tetapi ketika itu Tuhan menegur saya. Saya ingat akan firman Tuhan ini, mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimana kita dapat mengucap syukur ketika kita sakit? Tapi Tuhan mulai mengajar saya untuk mengucap syukur karena Tuhan ada bersama dengan saya. Karena Tuhan memberi para dokter pengetahuan dan hikmat untuk merawat kita. Kita tidak berterima kasih, kita tidak bersyukur dengan sakit yang ada pada kita, tapi kita bersyukur karena Tuhan ada bersama dengan kita. Seringkali
Kita diizinkan Tuhan untuk melalui keadaan-keadaan yang sukar. Bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk menguji dan memurni iman kita. Ketika kita mulai mengucap syukur kepada Tuhan, dan itu pengalaman saya, damai yang daripada Tuhan yang tidak dapat saya bayangkan, yang tidak dapat saya ungkapkan dengan kata-kata. Satu damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dan juga ketika kita menghadapi kesukaran di dalam hidup kita, membuat kita sadar betapa rapuhnya hidup kita tanpa Tuhan. Karena dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji akan selalu senang hidup kita. Tetapi Dia janji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu janji Dia di dalam Ibrani 13 ayat 5. Karena Allah telah berfirman, kata firman Tuhan ini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu salah satu harapan kita, keyakinan kita di dalam Tuhan. Ketika kita dalam menghadapi kesusahan, kesakitan, kita mampu mengucap syukur karena Tuhan, janji Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi dengan kesadaran bahwa Allah menyertai kita, membuat kita damai, membuat kita tenang, walaupun kita berhadapan dengan badai kehidupan. Karena itulah yang dijanjikan Tuhan, bahwa damai sejahtera Dia akan tinggal kepada kita. Damai yang tidak akan diberikan oleh manusia dan oleh dunia ini. Maka Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, jangan gelisah dan jangan getar hatimu. Apabila damai Allah ada di dalam hidup kita, menguasai hati kita, maka kita mampu untuk mengucap syukur seperti kata firman Tuhan dalam segala hal. Nah, sebagai kesimpulan saudara-saudari di dalam Kristus, untuk memelihara iman kita, untuk memiliki hidup yang tetap di dalam Kristus, hidup yang berakar dan dibangun di dalam Kristus, dan juga untuk memiliki iman yang teguh, bukan sesuatu yang dimiliki dalam sekelip mata. Bukan sesuatu yang otomatis terjadi di dalam hidup kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hidup di dalam Tuhan, setakat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan terhenti di situ. Tetapi ia adalah satu perjalanan yang memerlukan hati yang tekad dan memerlukan disiplin untuk bersekutu dengan Allah dalam doa dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Tidak ada cara lain bagaimana kita memelihara iman kita selain daripada memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dalam keadaan pandemik yang kita alami pada saat ini, banyak hal-hal yang boleh mengalihkan pandangan kita daripada Tuhan. Tapi ambillah masa bersama dengan Tuhan di dalam doa dan baca firman-Nya setiap hari. Kita tahu bahwa dunia sedang bergelora. Dunia semakin tua, penuh dengan cabaran dan pergelutan hidup. Saudara-saudari di dalam Yesus, mari kita memelihara iman kita. Karena kuat atau rapuhnya iman kita sangat bergantung sejauh mana persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dan bagi yang belum percaya kepada Tuhan dan belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, jangan tunggu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena hari esok kita tidak tahu apa yang terjadi. Buatlah keputusan hari ini sebelum terlambat. Karena firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan. Ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sekian firman Tuhan, Tuhan memberkati.
Tuhan.